Eden Shore. Mozaik 1. Laki-laki Zenit dan Nadir. Jika hidup ini seumpama rel kereta api dalam eksperimen relativitas Einstein, maka pengalaman demi pengalaman yang menggempur kita dari waktu ke waktu adalah cahaya yang melesat-lesat di dalam gerbong di atas rel itu. Relativitasnya berupa seberapa banyak kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang melesat-lesat itu. Analogi eksperimen itu tak lain karena kecepatan cahaya bersifat sama dan absolut, dan waktu relatif tergantung kecepatan gerbong. Ini pendapat Einstein. Maka pengalaman yang sama dapat menimpa siapa saja, namun sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama tadi memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda, relatif satu sama lain. Banyak orang yang panjang pengalamannya tapi tak kunjung belajar. Namun tak jarang pengalaman yang pendek mencerahkan sepanjang hidup. Pengalaman semacam itu bak mutiara. Dan mutiara dalam hidupku adalah lelaki yang mengutuki hidupnya sendiri. Namanya Weh. Kini lihatlah perbuatan Weh. Taikong Hamim, penggawa masjid, sampai mengacung-acungkan tombak mimbar pada khalayak yang silang sengketa. Tahu apa kalian soal hukum agama? Jangan mandikan mayatnya di masjid, biar dia hangus di neraka berdaki-daki. Langit, kemudi, dan layar. Itulah samar ingatku tentang Weh. Tapi di sekolah lama Molenbeek Technic School di Tanjung Pandan, aku pernah melihat fotonya. Tak bohong orang bilang bahwa dia bukan sembarang, karena Belanda hanya menerima pribumi yang paling cerdas di sekolah calon petinggi teknik kapal keruk timah itu. Foto kuno itu sudah buram. Weh seorang pemuda yang gagah. Ia bergaya, berdiri condong menumpukan tubuh kekarnya di atas pemukul kasti. Namun, sesuatu yang menyayat tersembunyi dalam matanya. Seringannya hambar, jauh dan kesakitan. Weh mengawasi lekat siapapun yang mendekati fotonya. Aku menatapnya, lama, lalu bisikan garau mendesis dari foto itu. Engkau, laki-laki Zenit dan Nadir. Bulu tengkukku meruap. Seseorang seakan berdiri di belakangku. Aku berbalik, sepi. Mengapa Weh kesakitan? Semula ia baik-baik saja, bahkan tempatnya terhormat di kelas. Sampai penyakit nista merampok hidupnya. Ia kena burut terkutuk yang meniup skrotum dan kelaki-lakiannya. Bengkak seperti balon sampai jalannya pengkor. Jampi dan ramuan tak mempan. Ia atau sanak leluhurnya pernah melangkahi Quran. Kualat, tuduh orang kampung tanpa perasaan. Hidup Weh disita malu. Semangat pemuda penuh harapan itu tumbang. Ia keluar dari teknik school, mengasingkan diri, meninggalkan tunangannya. Weh menjadi nelayan, tinggal di perahu. Aku masih kecil dan Weh sudah tua ketika kami bertemu. Weh adalah sahabat masa kecil ayah ibuku. Puluhan tahun ia telah hidup di perahu. Perkenalan kami terjadi gara-gara aku disuruh ayahku mengantar beras dan knur untuknya. Semula aku ragu mendekati perahunya. Laki-laki itu keluar dari lubang palka. Tubuhnya aneh. Ia tampak miris bertemu manusia. Lemparkan, hardiknya melihat benda-benda di tanganku. Aku terkejut. Enak saja, tidak adil. Ayahku membawa kebaikan untuknya, dan ia sama sekali tak punya basa-basi. Dia bisa menakuti siapa saja, bukan aku. Weh meradang, aku bergeming. Keras kepala, mirip sekali ibumu. Ia menibar pokok terunjam, merapatkan perahunya ke pangkalan. Aku melompat dan berdiri tertegun di buritan.
Sampai aku pulang, kami tak berkata-kata. Esoknya, tak tahu apa yang menggerakkanku, aku kembali ke pangkalan. Weh juga pasti tak tahu mengapa ia kembali menibar pokok terunjam. Ia hilir mudik di depanku lalu menghunus sebilah terampang dari punggungnya sambil menunjuk gerinda di dekatku. Tanpa bicara, aku meraih terampang itu, memutar gerinda dan mengasah lekuk-lekuknya. Aku masih tak tahu mengapa setiap hari aku mengunjungi Weh. Yang ku tahu, ketika melihat matanya yang bening dan kesakitan, hatiku ngilu. Ketika melihat jalannya timpang karena burut mengisap air dalam tubuhnya, mengumpul di selangkang, kubuang pandanganku karena hatiku perih. Dan ketika melihatnya tidur, memasrahkan tubuhnya yang dikhianati nasib pada senyap sungai Payau, aku gelisah sepanjang malam. Akhir bulan aku memecahkan tabungan pramukaku, lalu bersepeda puluhan kilometer ke Manggar demi satu tujuan, membeli radio saku untuk Weh. Irama Semenanjung Pak Cik, program RPM Malaysia. Banyak pantun dan lagu cinta, pasti Pak Cik senang. Weh menerima radio itu, meletakkannya di atas rak dan tak menyentuhnya selama seminggu. 2 minggu berikutnya aku harus ke Tanjung Pandan mengikuti ujian sekolah. Tak tahu mengapa, setiap hari di Tanjung Pandan aku merindukan Weh. Kembali dari Tanjung Pandan, aku bergegas ke pangkalan. Dekat perahu Weh ku dengar sayup lagu sendu. Aku menyelinap pelan-pelan. Weh tidur meringkuk sambil memeluk radio pemberianku. Tak pernah kulihat wajahnya sedamai itu. Program RPM Malaysia mengalunkan kasih tak sampai. Kemerosok, timbul tenggelam. Aku menggenggam kuat-kuat bungkusan beras di tanganku. Hatiku mengembang.